Oke, selanjutnya itu mengenai soal P4. Jadi itu kita disuruh menyebutkan 3 alat untuk menganalisis data AI ya, atau memvisualisasikan data AI. Nah, terus juga disuruh jelaskan fitur-fiturnya sama perbedaan dari ketiga alat tersebut yang sudah kita jelaskan. Kalau untuk alat visualisasi data AI sendiri, saya ada 3 contoh. Pertama itu ada Tableau. Tableau itu digunakan untuk membuat grafik atau dashboard ya. Nah itu cukup cara kerjanya cukup di drag and drop aja tanpa harus menggunakan codingan yang eksplisit atau yang rumit lah. Fitur utamanya itu justru dashboardnya interaktif, terus visualisasinya juga bisa otomatis, analisisnya juga bisa dibantu dengan fitur AI atau chatbot AI ya. Cocok digunakan untuk kayak data penjualan atau data pemasaran. Jadi kita bisa lihat tuh, misalnya kita punya data penjualan di toko kita. Nah kita bisa gunakan Tableau ini untuk menganalisis prediksi ya, untuk memprediksi bagaimana peningkatan penjualan kita di tahun 2026 ini, atau bagaimana potensi keuntungan produk gitu menggunakan Tableau. Terus yang kedua itu ada Power BI. Ini sebenarnya Power BI ini banyak banget digunain di kantor-kantor gitu. Alatnya ini tuh untuk analisis ya data keuangan, laporan keuangan, atau analisis keuangan lah, pokoknya laporan perusahaan. Nah, ini tuh merupakan software dari Microsoft. Ada tuh namanya Power BI. Nah, kita bisa menggunakannya sebenarnya juga di Excel bisa tuh. Kalau di Word kan ada beberapa aplikasi yang diintegrasi gitu. Sama juga Excel juga bisa integrasi software. Nah, salah satunya adalah Power BI ini. Jadi menggunakan database gitu. Fitur utamanya adalah integrasi dengan Excel. Kemudian juga bisa tanya datanya pakai bahasa biasa. Kemudian update secara otomatis. Nah, jadi laporan ini kan memang harus terus berlanjut ya. Jadi dia akan selang beberapa bulan, beberapa tahun itu pasti ya akan otomatis update sama Power BI-nya. Terus cocok ya, itu tadi cocok digunakan untuk laporan perusahaan sama keuangan. Nah selanjutnya itu ada TensorBoard. TensorBoard ini digunakan untuk melihat proses training model dari AI. Jadi fitur utamanya itu kita bisa melihat grafik yang loss dan akurasinya berapa persen gitu. Nah kayak yang sudah kita jelaskan tadi, ini tuh sebenarnya ada kaitannya sama pelajaran mesin learning, dimana itu data yang kita punya itu pasti kan kita harus prediksi dulu ya, bisa menggunakan probabilistic loss atau menggunakan regression ya, atau menggunakan Hind's loss yang tadi tuh ada ketiga itu. Kalau misalnya probabilistic itu semakin besar hasil prediksinya tuh justru lossnya kan semakin kecil ya kalau saya. Jadi lossnya itu ya jadi kalau misalkan prediksinya jauh, nilai aslinya prediksinya jauh, lossnya pasti bakal besar lah gitu. Nah selanjutnya kemudian juga kita bisa visualisasi model neural network dan juga monitoring secara eksperimen. Nah cocok digunakan untuk developer AI dan juga data scientist. Nah itu masih ada hubungannya lah sama data scientist, pengembangan AI. Jadi buat teman-teman yang mau proses training model AI itu bisa menggunakan TensorBoard ini supaya bisa lihat grafik lossnya, bisa divisualisasi juga model neural network ya. Tadi kan ada banyak tuh model neural network, itu ada CNN sama RNN ya, recurrent neural network sama convolutional neural network, tuh ada dua itu kan, sama satu lagi attention sih sebenarnya. Jadi ada banyak lah visualisasinya. Kemudian juga ada monitoring eksperimen ya samanya kayak dashboard lah kurang lebihnya. Kita bisa monitoring secara real time, nggak cuman pas kita masuk nih tiba-tiba nggak kesimpan atau apa, karena kan udah dibuat database-nya pasti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.